Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. ya, perkenalkan saya ketua kelompok dari anggota bioskop ini. Jadi di sini ada saya sendiri, Yasir Khairul Huda sebagai anggota, kemudian ada Muhammad Nur Ramadan. Dia mengerjakan fitur bagian validation atau sign up. Kemudian ada Orya Fuadi mengerjakan bagian layout halaman utama serta bagian cetak stroke. Kemudian ada Bramono Wangsa mengerjakan validasi login, kemudian fitur searching. Oke, dan saya mengerjakan database dan CRUD. Oke, tema aplikasi yang kami buat pakainya namanya bioskop. Di sini tampilan pertamanya yaitu from login. Nah, aliran aplikasinya yaitu pertama user akan melakukan sign up, kemudian mengisi data diri dulu, Yasir 12309 level. Di sini juga bisa pilih level user, misalnya enter alamatnya Laksono, submit. Oh iya, ini ada validasi harus setuju dengan ketentuan ini, habis itu submit, save boleh. Nah, sukses, kemudian bisa login kembali. Kemudian bisa juga kalau salah, kalau belum diisi maka akan validasinya seperti ini. Ada password harus terdiri setidaknya 8 karakter dan sebagainya. Dan ada yang lain. Kemudian login. Kita login menggunakan yang tadi. Sebelumnya jika salah, jika tidak ada akunnya, nanti ada notifikasi salah. Jika tidak ada, maka akan berhasil masuk ke halaman utama. Di sini ada halaman utamanya. Bisa searching juga, misalkan searching Spy Spirit. Di sini langsung muncul, bisa booking. Nah, di sini booking. Pertama booking harus masukkan nomor telepon, misal nomor telepon saya. Kemudian tambah. Dan di sini ini adalah tampilan tiket. Bisa tambah kursi. Kita bisa memilih kursi lebih dari satu. Misal kita pilih 3 perusahaan kursi, maka berhasil. Kita kembali lagi. Di sini ada 1, 2, 3. Kemudian cetak. Sebentar, saya menggunakan IDM. Start download. Itu ada di, maaf ya, agak lama. Di dokumen. Nah, kemudian tiket akan tercetak 3 ya, sesuai dengan kursi yang dipilih. Kemudian juga ada fitur profilnya, juga bisa logout. Nah, mungkin untuk gambaran kasarnya seperti itu aplikasi kita. Kemudian di bagian database-nya, saya akan menjelaskan bagian database-nya di designer saja. Jadi pertama ada database table user, stroke, film, teater, tempat duduk, dan booking. Yang pertama user. Di user ini kita menyimpan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atribut. Primary key-nya di user. Kemudian di sini untuk menyimpan username, password, sama level ya. Terus jika kalau level menentukan admin sama user, kemudian di sana bookingnya untuk nanti menambah, ada teater, ada tempat duduk di filmnya, sama ada ID list filmnya ini disimpan di sini ya. Oke, untuk database-nya paling seperti itu. Oke, kemudian saya lemparkan ke Mas Nur Ramadan untuk menjelaskan fitur login. Saya izin saya on off screen. Oke, Mas Yasir. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tampilan dan codingan dari Sync Up. Oke, sebentar saya akan searching dulu.
Oke. Sini saya langsung aja di sini bagian daftarnya. Nah, jadi tampilan pertama itu ada memasukkan username, password, dan level, dan juga ada persetujuan untuk membuat akun dan alamatnya. Oke, contohnya kita di sini menginputkan password nama dengan apa saja. Di sini passwordnya adalah harus memasukkan satu huruf besar dan dengan angka dan dengan minimal 8 karakter gitu. Bisa kalau kita inputnya kurang itu berarti bakal salah gitu. Nah, jadi itu ada di sini ada terdapat validasi kayak password harus terdiri dari 8 karakter dan tidak boleh mengandung spasi, tidak boleh setidaknya mengandung satu huruf besar dan mengandung angka. Jadi kita harus membuatkan dari 8 karakter minimalnya dan nggak boleh mengandung spasi dan harus mengandung huruf besar dan harus mengandung angka. Nah, jika sudah sesuai maka akan valid, berarti data sudah valid. Mulai pilih level, ada user, dia ada setuju, alamatnya masukkan saja dari alamat kita. Nah, itu sudah benar maka akan tervalidasi otomatis, akan tercentak seperti ini. Kita submit, nah maka akan sudah masuk ke dalam database. Untuk codingannya, ini adalah codingan dari sign up yang dimana terdapat validasi juga, seperti tidak boleh menginput harus mengandung huruf besar dan angka. Ini ada penjelasannya dari A sampai Z. Betul, harus mengandung 8 minimal 8 karakter juga, dan angkanya harus ada, ya bebas lah intinya minimal 8 gitu. Kemudian nah di sini adalah menampilkan dari list validation gitu. Jika maka salah maka akan muncul seperti ini gitu. Ini adalah bagian-bagian tabelnya, kelas grupnya. Ada level di sini menggunakan option admin dan user seperti tadi kita bisa memilih. Kemudian di sini ada check table kayak kotak tadi, kotak validasi tadi untuk membuat akun. Ini ada alamat, di sini ada button submit dan kembali gitu. Ada link kembali gitu. Oke. Ini ada uringan lagi validation variable, cek validasi, kemudian sudah, maka jika masuk itu maka akan masuk, dan jika salah maka akan ditolak gitu. Oke, seperti itu aja. Selanjutnya saya lempar ke untuk Mas Bramono. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian login. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, untuk bagian login, kalau dulu mati nggak jalan. Oh, examnya mati. Oke, kita ke bioskop. Oke, di sini untuk login kita diminta untuk memasukkan username dan password. Di sini saya akan menggunakan akun yang berbeda dari yang diregister oleh teman saya sebelumnya. Di sini menggunakan username Yasir dengan menggunakan password Yasir 12345. Ini kemudian kita akan melakukan login. Nah, di sini akan terlihat
Jika menggunakan akun yang levelnya adalah user, maka akan ke tampilan utama PHP di sini untuk user. Sedangkan jika kita login menggunakan akun admin, di sini maka akan masuk ke tampilan utama admin sehingga terdapat perbedaan. Oke, langsung saja ke codingannya. Di sini untuk login, di sini pada login diminta untuk memasukkan username dan password. Kemudian di sini juga terdapat validasi atau peringatan jika username atau password salah atau username atau password tidak boleh kosong. Jika kosong maka akan muncul peringatan seperti itu. Kita coba, jika kosong kita tekan login. Di sini terdapat please fill out this field ya. Kemudian jika salah kita coba saja sini. Nah, di sini terdapat peringatan bahaya Anda salah masukkan password atau username. Selanjutnya, jika kita telah memasukkan username dan password di sini, ketika menekan tombol login, maka akan dilakukan pengecekan login pada codingan ini. Nah, di sini menggunakan URL http localhost bioskop ambil data user.php. Di sini terdapat data yang berbentuk JSON untuk menerima validasi. Nah, di sini terdapat akun dari login tadi akan divalidasi apakah akun tersebut terdapat pada ambil data user.php ini. Jika tersedia maka akan dapat melakukan login. Tadi selanjutnya di sini setelah login di sini terdapat validasi. Validasi yaitu jika levelnya admin maka akan masuk ke tampilan utama admin.php. Selanjutnya jika levelnya adalah user maka akan masuk ke tampilan utama.php seperti yang sudah saya contohkan tadi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Orya. Silakan. Iya, terima kasih Mas Pramono. Di sini saya akan menjelaskan tampilan utama, layout dari tampilan utama. Izin share screen. Ya, ini untuk tampilannya seperti ini. Jadi di bagian atas ini ada navigasi, bar navigasi. Kemudian di sebelah kiri itu ada logo, kemudian ada bar untuk searching. Kemudian di sini apabila kita hover, mouse-nya akan muncul menu drop down. Di sini ada booking film, lihat tiket dan tambah film. Dan apabila kita hover juga akan berubah warna daripada background-nya. Kemudian ada profil dan ada logout juga. Dan di sini ada slider untuk film yang sedang dipromosikan gitu ya. Jadi apabila kita klik slidernya maka ke gambarnya harusnya akan muncul. Sebentar. Oh, ini jadi ada error ya. Coba. Sebentar. Nah, kayak gitulah jadi.
Harusnya ada gambaran nih, tapi kenapa nih kurang ini ya. Kemudian di sini ada film-film yang bisa dipilih. Kemudian untuk codingannya seperti ini. Nah, pada codingan ini kami menggunakan native CSS tanpa menggunakan framework sama sekali. Di sini display yang digunakan untuk nav-nya adalah display flex untuk nav logo ya, kemudian dan fontnya yang digunakan itu juga adalah font default. Di sini tidak ada font-font yang lainnya. Kemudian apa ya? Nah, di sini untuk menu hover tadi itu bisa di drop down karena menggunakan position flex ini. Kemudian ya seperti ini saja untuk CSS-nya. Kemudian ini untuk HTML-nya. Yang tadi slidernya itu kami menggunakan JavaScript untuk memindahkan gambarnya. Slider ini. Ya mungkin sekian dari saya. Untuk selebihnya saya kembalikan ke Mas Pramono. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk fitur searching. Oke, di sini pada inputan searching, di sini diminta untuk memasukkan nama film. Nah, kita dapat melihat dari sini, misal di sini terdapat film One Piece. Kita bisa melakukan searching di sini. Kita tulis One Piece. Dan kita tekan enter. Nah, maka akan ke tampilan list film. Di sini film yang kita cari tadi akan muncul sesuai apa yang kata kunci yang kita cari. Oke, selanjutnya untuk codingannya di sini pada pertama pada tampilan utama dulu. Di sini pada searching. Nah, di sini. Di sini kan diminta untuk memasukkan nama film dengan nama cari. Kemudian oke, kemudian setelah ada nama cari di sini, kemudian pada list film, di sini menerima pos cari. Nah, di sini jika pos cari tadi didapatkan, kemudian akan melakukan searching sesuai dengan query. Di sini select from film, di mana judul film like atau sama dengan apa yang dicari di tampilan utama tadi. Selanjutnya akan muncul sesuai dengan yang dicari. Di sini jika tersedia atau 6 rows lebih besar dari 0 atau tersedia, karena jika tidak tersedia maka akan 0 nilainya. Selanjutnya di sini akan muncul gambarnya. Di sini gambarnya sesuai
yang dicari. Selanjutnya akan muncul data judul filmnya, ID teater, kemudian jadwal tayang, dan tombol untuk melakukan booking. Kemudian jika datanya tidak ada, maka di sini akan muncul data tidak ditemukan. Misal kita contohkan, kita pada searching, kita cari yang tidak sesuai. Misal di sini X, maka akan muncul keterangan data tidak ditemukan. Selanjutnya untuk tampilannya tadi, CSS-nya seperti ini. Di sini terdapat kontainer dengan display flag, kemudian justify kontennya adalah center agar di tengah, kemudian font family-nya adalah Arial dan sans serif. Kemudian untuk custom table di sini menggunakan lebar 100% dan border collapse-nya yaitu collapse, kemudian margin top di sini 20 pixel. Kemudian untuk custom table tag TH dan custom table tag TD di sini menggunakan border 1 pixel dengan solid. Kemudian paddingnya 8 pixel dengan text align-nya left atau di sisi kiri. Kemudian untuk custom table TH-nya menggunakan background color dengan pagar F2, F2, F2. Kemudian untuk custom table T-body TR-nya menggunakan background color F9, F9, F9. Kemudian jika di hover, background color-nya akan berubah menjadi F5, F5, F5. Selanjutnya pada bagian gambar di sini tinggi gambar yaitu 120 pixel dan lebarnya 100 pixel dengan maksimal lebar 100% dan menggunakan overflow-nya di sini hidden. Kemudian untuk gambar image lebarnya 100%, tingginya auto, dan display-nya block. Untuk CSS-nya itu saja. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Mas Oria lagi untuk menjelaskan fitur selanjutnya. Ya, baik, terima kasih Mas Pramono. Di sini saya izin share screen lagi. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk fitur. Oke, ini Mas Yasir ya harusnya ya. Izin masuk saya dulu namanya. Oh ya, sudah. Monggo Mas Yasir. Saya screen dulu. Maaf, terdapat sedikit miskom. Bisa screen. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian CRUD. CRUD itu ada di menu booking. Di sini ada read, dia akan mengambil data booking ini dari database. Kemudian di sini kita bisa melakukan tambah kursi. Misalkan saya ingin menambah satu kursi, pesan kursi, kemudian kembali. Di sini akan ditampilkan. Kemudian kita bisa juga hapus. Kemudian jika kita bisa update juga, update-nya update-nya ketika kita tambah kursi, misal kita pilih 3 kursi depan, kita kembali lagi, kembalinya ke sini. Dan ada di sini kita bisa mengganti kursi yang telah kita pilih. Misal kita sudah memilih kursi 2A, akan ganti menjadi 5B. Ganti, maka dia akan berubah jadi 5B. Kita kembali lagi, kita lihat bookingnya. Di sini menjadi 5B. Itu CRUD-nya. Kemudian untuk codingannya itu ada di sini. Kita tambah booking, kita menggunakan kita menggunakan tabel.
Di sini kita menggunakan tabel, dan di sini ada div class container kita gunakan tanpa display ya. Di sini kita menggunakan CSS native juga, kontainernya kita pasang width 80% agar besarnya 80% dari layar body. Kemudian ada tabelnya. Di sini tabelnya kita pakai width sama border collapse biar tidak ada garisnya. Margin top 20x agar tidak menyentuh bagian atasnya. Kemudian ada box shadow untuk menampilkan bayangan sedikit. Di sini THTD itu, di sini ada green button untuk menampilkan button, ada hovernya juga. Kemudian ada red button buat yang hapus sama cetak. Kemudian untuk yang update di sini ada di update PHP. Nah, di sini pakai inline CSS. Jadi update ini tuh dia merubah setiap kursi ya, bukan satu booking. Jadi kalau kursi mana nih yang mau diubah, pakai ini. Nah, kita pakainya fetcher row. Jadi dia ngambil dari database-nya, kemudian bisa diupdate gitu ya. Ini untuk update ganti jadi 2A. Terus kembali. Dan booking jadi 2A juga. Begitu. Mungkin CRUD-nya seperti itu aja. Setelah itu saya lemparkan ke Mas Surya untuk menjelaskan fitur cetaknya. Ya, terima kasih Mas Yasir. Jadi di sini saya akan kembali share screen. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur cetak. Jadi setelah udah bohong. Sir, di offset Sir. Jadi untuk fitur ini, apabila kita ingin user setelah memesan, jadi user bisa langsung mencetak daripada invoice untuk nanti dibawa sebagai tanda bukti. Nah, seperti ini. Jadi di atas ini ada bioskop yang digunakan, kemudian ini ada judul filmnya. Keren. Kemudian di sini ada ID booking, ID yang Presentasi udah digunakan. bikin laporannya perwakilan apa satu orang satu? Kemudian di sini ada teater juga. Teater yang digunakan adalah teater 5 dan seat yang dipesan adalah 4A. Kemudian di sini ada price atau harga daripada tiket yang dipesan itu ada 50.000 dan tanggalnya di sini juga ada. Di sini juga harusnya ada waktu ya, tapi mungkin belum diisi di sini. Oke, kemudian untuk codingannya di sini kami menggunakan FPDF, library FPDF ini. Jadi library ini diperlukan untuk mencetak codingan sehingga dapat di-download sebagai file PDF. Di sini kita pertama mengikutkan koneksinya tentu saja. Kemudian mulai sesi. Apabila mendapatkan ID maka berlanjut, dan di sini untuk memanggil library-nya sendiri itu seperti ini. Kemudian ini adalah untuk men-set pengaturan halamannya. Di sini A5 ini adalah kertasnya ya, kertas ukuran A5. Kemudian ini adalah query-nya. Di sini ya seperti ini query. Kemudian fungsi add page ini adalah untuk menambah halaman baru. Dan ini adalah set font ini untuk menentukan font yang digunakan. Di sini adalah Arial dan di bold dengan ukuran 20. Kemudian di bawahnya ini adalah pengkondisian di mana apabila tiket ini berhasil apabila berhasil dipanggil maka akan memanggil daripada jenis teaternya tadi, judul filmnya,
Kemudian ini bagian kosong ini adalah line break-nya, jadi agar tidak nyambung gitu. Dan di sini lagi ada font lagi. Jadi tadi kan mana? Nah ini, jadi kan di sini di bagian atas ini di bold fontnya, kemudian yang bagian sini adalah di italic, jadi agar berbeda antara keterangan dan data yang ditunjukkan. Di sini di italic, kemudian ukuran fontnya 12. Ini sel untuk memanggil ID book, teater, dan seat. Kemudian untuk isinya sendiri kita kembalikan di bold lagi, memanggil ID book, ruang, dan kursinya. Seperti itu, ini juga sama, price, date, time. Ya, seperti itu. Kemudian ini adalah set line width ini untuk menentukan jarak daripada line. Ya, seperti itu. RECT atau rectangle ini digunakan untuk memunculkan ini ya, garis di luar ini. Dan image aset ini, jadi asetnya yang kita gunakan di bawahnya adalah image, jadi tidak generate sendiri. Kemudian di output. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.